Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Adinda Rulan Julianti. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 3 dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Prodi D3 Keperawatan Belitung dari tingkat 2B dengan NIM 231447233. Di sini saya izin untuk menyampaikan penjelasan mengenai materi gaya hidup konsumtif, di mana video ini merupakan bentuk pemenuhan penugasan yang diberikan Bapak Ibu dosen dari mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Untuk penjelasan lebih lanjut dan lebih detail, silahkan untuk ditonton sampai di akhir video. Untuk topik pertama yang perlu kita tahu mengenai gaya hidup konsumtif yaitu arti atau penjelasan gaya hidup konsumtif itu secara umum. Perlu teman-teman tahu, gaya hidup konsumtif adalah pola hidup di mana seseorang cenderung mengonsumsi barang dan jasa secara berlebihan, seringkali tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya. Dalam konteks ini, konsumsi bukan lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi lebih dipengaruhi oleh dorongan emosional, keinginan untuk mendapatkan kepuasan instan, atau upaya untuk mengikuti tren dan mendapatkan pengakuan sosial. Orang yang memiliki gaya hidup konsumtif cenderung mengutamakan kepemilikan barang-barang material dan pengeluaran untuk hiburan, meski kadang tidak relevan dengan kondisi keuangan atau kebutuhan jangka panjang. Kemudian, gaya hidup ini seringkali dipicu oleh pengaruh media, iklan, dan lingkungan sosial yang mengedepankan prestasi, status, dan gaya hidup glamor. Selain itu, perkembangan teknologi juga berperan besar dalam mempermudah akses terhadap barang-barang konsumsi, membuat orang lain lebih mudah terpengaruh untuk membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Setelah teman-teman tahu arti dan penjelasan secara umum mengenai gaya hidup konsumtif, kalian juga perlu tahu yaitu contoh gaya hidup konsumtif dalam kehidupan nyata yang mungkin tak luput dari kehidupan teman-teman saat ini. Yang pertama adalah belanja barang branded secara berlebihan. Contoh nyata dari gaya hidup konsumtif adalah ketika seseorang terus-menerus membeli barang bermerek atau branded meskipun sebenarnya sudah memiliki barang sejenis yang masih dalam kondisi baik. Misalnya, membeli sepatu atau tas mewah hanya untuk menambah koleksi atau sekedar mengikuti tren, tanpa memikirkan apa barang tersebut benar-benar dibutuhkan atau tidak. Yang kedua adalah mengikuti tren teknologi tanpa pertimbangan. Mengganti smartphone atau gadget lainnya setiap kali model terbaru dirilis adalah contoh lain dari perilaku konsumtif. Meskipun perangkat yang dimiliki saat ini masih berfungsi dengan baik dan mencukupi kebutuhan, dorongan untuk selalu memiliki produk teknologi terkini membuat seseorang terus-menerus mengeluarkan uang untuk pembelian yang sebenarnya tidak perlu. Yang ketiga adalah pengeluaran berlebihan untuk gaya hidup sosial. Menghabiskan uang di kafe atau restoran mewah secara rutin untuk sekedar bersosialisasi atau menunjukkan gaya hidup mewah adalah salah satu bentuk gaya hidup konsumtif. Meskipun ada alternatif yang lebih ekonomis, dorongan untuk tetap terlihat berkelas di mata orang lain membuat seseorang tidak ragu untuk mengeluarkan uang lebih banyak. Kemudian, yang keempat adalah berlangganan layanan digital yang tidak diperlukan. Membayar untuk beberapa layanan, streaming, aplikasi premium, atau langganan bulanan lainnya yang sebenarnya jarang digunakan atau memiliki alternatif gratis adalah contoh lain dari gaya hidup konsumtif. Tanpa pertimbangan yang matang, seseorang bisa saja mengeluarkan uang untuk layanan yang sebenarnya tidak terlalu perlu atau tidak terlalu dibutuhkan. Contoh nyata dari gaya hidup konsumtif juga pasti akan membuahkan hasil atau memberikan dampak baik itu dari segi positif maupun dari segi negatif. Yang perlu teman-teman tahu, dampak positif dari gaya hidup konsumtif adalah peningkatan ekonomi. Gaya hidup konsumtif dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, terutama dalam sektor retail dan jasa. Ketika masyarakat terus-menerus mengonsumsi barang dan jasa, maka perputaran uang dalam perekonomian menjadi lebih cepat, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini bisa menciptakan lapangan kerja dan mendorong inovasi dalam industri terkait. Yang kedua adalah inovasi produk. Permintaan yang tinggi dari konsumen dapat mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk atau layanan baru dalam upaya memenuhi keinginan konsumen yang selalu mencari sesuatu yang baru dan berbeda. Perusahaan dipacu untuk memperbaiki kualitas produk, menciptakan fitur-fitur baru, dan memperkenalkan konsep-konsep inovatif. Kemudian selain dampak positif juga terdapat dampak negatif. Yang pertama adalah kesehatan keuangan terganggu. Gaya hidup konsumtif dapat menyebabkan masalah keuangan yang serius. Pengeluaran yang melebihi pendapatan dapat mengakibatkan seseorang terjebak dalam utang, kurangnya tabungan, dan ketidakmampuan untuk menghadapi keadaan darurat keuangan. Seiring waktu, hal ini bisa mempengaruhi stabilitas finansial dan menimbulkan stres yang berkelanjutan. Kemudian, yang kedua adalah ketergantungan pada status sosial. Gaya hidup yang berfokus pada kepemilikan barang-barang mewah dan mengikuti tren dapat menyebabkan seseorang menjadi terlalu bergantung pada pengakuan sosial.
Hal ini bisa menciptakan tekanan psikologis di mana seseorang merasa harus selalu memenuhi standar tertentu untuk diterima atau dihargai oleh lingkungannya. Ketika pengakuan sosial ini tidak tercapai, bisa timbul perasaan tidak puas dan rendah diri. Kemudian ada yang ketiga adalah dampak lingkungan. Konsumsi berlebihan seringkali berujung pada pemborosan sumber daya alam dan peningkatan limbah. Produksi barang yang terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif memerlukan bahan baku dan energi yang tidak sedikit yang berdampak negatif pada lingkungan. Selain itu, barang-barang yang dibuang begitu saja karena sudah tidak mengikuti tren akan memperburuk masalah sampah dan pencemaran lingkungan. Setelah itu, dampak selanjutnya adalah kehilangan nilai-nilai esensial. Fokus yang berlebihan pada materi dan kepuasan jangka pendek dapat mengalihkan perhatian dari nilai-nilai esensial dalam kehidupan seperti hubungan antar manusia, kebahagiaan yang berkelanjutan, dan kebijaksanaan dalam penggunaan sumber daya. Orang yang menjalani gaya hidup konsumtif mungkin kehilangan kemampuan untuk menghargai hal-hal sederhana yang sebenarnya lebih berarti dalam jangka panjang. Kemudian dampak selanjutnya adalah ketidaksiapan masa depan. Kebiasaan boros yang terkait dengan gaya hidup konsumtif bisa membuat seseorang tidak siap secara finansial untuk menghadapi masa depan. Pengeluaran yang tidak terkontrol seringkali membuat seseorang tidak memiliki tabungan atau investasi yang memadai untuk masa depan, seperti persiapan pensiun atau biaya pendidikan anak. Hal ini bisa menimbulkan masalah serius ketika seseorang harus menghadapi situasi darurat atau kebutuhan finansial jangka panjang. Setelah teman-teman semua mengetahui apa saja contoh nyata beserta dampak-dampak yang telah dijelaskan dengan rinci, singkat saja secara garis besar keseluruhannya adalah gaya hidup konsumtif meskipun dapat memberikan kepuasan jangka pendek dan mendukung roda perekonomian, memiliki dampak negatif yang signifikan bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dampak negatif tersebut meliputi masalah keuangan, tekanan psikologis, kekurangan lingkungan, dan hilangnya nilai-nilai esensial dalam kehidupan. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk lebih bijaksana dalam mengelola pengeluaran, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang dari gaya hidup mereka. Dengan begitu, keseimbangan antara konsumsi dan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat tercapai, yang pada akhirnya akan membawa kebaikan pada individu maupun masyarakat luas. Buat teman-teman yang sedang menonton video ini, sedikit saran buat kalian supaya terhindar dan tidak terjebak di kehidupan yang seperti itu. Segera lakukan beberapa tips seperti yang pertama adalah buat anggaran bulanan. Buatlah anggaran yang jelas untuk setiap kebutuhan pokok dan hiburan. Dengan memiliki anggaran yang terstruktur, Anda dapat mengontrol pengeluaran dan menghindari pembelian impulsif. Anggaran ini juga membantu dalam memastikan bahwa uang dihabiskan untuk hal-hal yang benar-benar penting. Yang kedua adalah prioritaskan kebutuhan bukan keinginan. Sebelum membeli sesuatu, pertimbangkan apakah barang tersebut adalah kebutuhan atau hanya keinginan. Berlatihlah menunda pembelian untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah berdasarkan kebutuhan nyata dan bukan dorongan sesaat. Kemudian yang ketiga adalah kurangi paparan iklan. Hindari terlalu banyak terpapar iklan dan promosi yang mendorong perilaku konsumtif. Anda bisa mengurangi waktu di media sosial, membatasi email promosi, dan lebih selektif dalam memilih konten yang Anda konsumsi. Selain itu adalah fokus pada pengalaman, bukan materi. Alih-alih menghabiskan uang untuk barang-barang mewah, fokuslah pada pengalaman yang memberi makna, seperti perjalanan, belajar keterampilan baru, atau menghabiskan waktu bersama orang-orang yang Anda cintai. Pengalaman seringkali memberikan kebahagiaan yang lebih tahan lama dibandingkan kepemilikan barang. Setelah itu ada tingkat literasi keuangan. Pelajari tentang manajemen keuangan pribadi, investasi, dan pentingnya menabung. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang keuangan, Anda akan lebih bijaksana dalam mengelola uang dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Kemudian adalah bijak dalam menggunakan kartu kredit. Gunakan kartu kredit dengan hati-hati. Hindari menggunakan kartu kredit untuk pembelian impulsif atau barang-barang yang tidak bisa Anda bayar kembali segera. Jika memungkinkan, utamakan pembayaran dengan uang tunai atau debit untuk lebih mengontrol pengeluaran. Kemudian adalah praktikan hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya membeli barang-barang yang benar-benar Anda butuhkan dan yang membawa nilai tambah dalam hidup Anda. Gaya hidup ini membantu Anda fokus pada hal-hal yang penting dan mengurangi kebiasaan konsumtif. Mungkin sekian saja penjelasan dan saran yang bisa saya berikan kepada teman-teman semuanya. Saya harap dengan adanya video yang sangat kompleks dengan materi yang menarik ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang telah menonton. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan Bapak Ibu dosen yang sudah membimbing. Sedikit ungkapan kata dari saya.
Gaya hidup konsumtif adalah tantangan yang dihadapi banyak orang di era modern, di mana kemudahan akses terhadap barang dan jasa seringkali membuat kita tergoda untuk terus berbelanja tanpa berpikir panjang. Meskipun konsumerisme memiliki beberapa sisi positif dan dampak negatifnya jauh lebih signifikan, baik bagi keuangan pribadi, kesejahteraan emosional maupun lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mulai lebih sadar dalam mengelola gaya hidup kita, mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan, serta memprioritaskan kesejahteraan jangka panjang daripada kepuasan sesaat. Dengan menerapkan saran-saran di atas, kita bisa hidup lebih seimbang, bijaksana, dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang. Hidup bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa baik kita bisa menghargai dan memanfaatkan apa yang sudah kita miliki. Baik teman-teman, mungkin sekian video ini. Mungkin video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.